Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang budgeting bagi 5 ala Lee Ka-shing. Setiap orang punya cara mengatur keuangan dan metode menabung yang berbeda-beda. Apa yang dilakukan teman kita bisa jadi berhasil untuknya, tapi belum tentu cocok bagi kita. Itulah gunanya proses trial dan error. Tidak ada yang salah atau benar, tapi tepat atau tidak untuk kamu. Ada banyak metode budgeting yang disarankan orang-orang. Kalau kamu merasa belum cocok dengan metode yang ada di video sebelumnya, kamu bisa mencoba metode ini. Lee Ka-shing adalah seorang pengusaha dan investor asal Hong Kong yang berhasil membangun bisnisnya dari nol. Berikut adalah cara budgeting ala bagi 5 ala Lee Ka-shing. Tidak peduli seberapa banyak kamu menghasilkan, selalu ingat untuk membagikannya ke dalam 5 hal ini. Sistem budgeting ala Lee Ka-shing menyarankan untuk membagi 5 penghasilan yang diterima setiap bulannya. 5 pos-pos tersebut adalah pos biaya hidup, pos bersosialisasi, pos pengembangan diri, pos liburan, dan pos investasi. Pos biaya hidup. Pos pengeluaran yang paling penting adalah pos biaya hidup. Tapi jangan sampai kamu salah perencanaan dan jadi sangat boros untuk biaya hidup. Sebisa mungkin, atur biaya keuangan bulanan agar tidak melebihi budget 30% dari penghasilan. Salah satu hal yang disarankan Lee Ka-shing agar 30% cukup untuk biaya hidup adalah dengan mementingkan makan daripada jajan kopi dan cemilan lainnya. Atau kalau mau lebih hemat, memasaklah sendiri makanan yang kamu konsumsi sehari-hari sehingga kamu bisa lebih menghemat biaya hidup. Kedua, pos bersosialisasi. Berhemat dan hidup dengan budget pas-pasan tidak berarti kamu harus di rumah saja dengan dalih agar tidak perlu keluar uang. Bergaul dan perluas networking dengan memaksimalkan budget 20% dari penghasilanmu, kamu bisa memasukkan uang ini untuk berjumpa dengan banyak teman secara berkala. Kamu juga bisa menggunakan budget untuk mentraktir seseorang yang kamu ingin ajak bicara dan dengarkan kisah suksesnya. Ketiga, pos pengembangan diri. Sudah lulus dan sudah bekerja, bukan berarti berhenti belajar. Di sela-sela kesibukan pekerjaan, Lee Ka-shing menyarankan untuk rajin membaca buku, mengikuti kursus-kursus bahasa atau kemampuan khusus, hingga datang ke acara-acara talk show atau workshop menarik yang dapat menambah wawasan kamu. Gunakanlah 15% dari penghasilanmu agar terus bisa berkembang dan meningkatkan kompetensi diri. Keempat, pos liburan. Setiap orang yang sudah bekerja dan terus berusaha mengembangkan diri pantas untuk mendapatkan reward berupa liburan. Liburan tidak harus mahal, jadi sisihkanlah 10% penghasilan untuk liburan. Tidak perlu sering-sering, tapi paling tidak kamu harus berlibur minimal setahun sekali agar bisa rileks dan kembali bekerja dengan penuh semangat, juga mendapatkan pengalaman yang bisa memperkaya hidup. Lalu yang terakhir, ada pos investasi. Banyak orang yang baru mulai bekerja, apalagi dengan penghasilan pas-pasan, belum merasa investasi dan asuransi penting untuk dimiliki. Selain itu, mereka juga merasa lebih baik budget untuk investasi dialihkan untuk keperluan sehari-hari. Jadi kamu jangan sampai salah kaprah. Asuransi, khususnya asuransi kesehatan, penting untuk proteksimu. Sementara untuk investasi justru sebaliknya. Justru sebaiknya dimulai sedini mungkin. Berapapun nominal yang bisa kamu sisihkan dari total penghasilan. Lee Ka-shing juga memiliki pendapat yang sama mengenai hal ini. Dia bahkan menyarankan untuk menyisihkan 25% penghasilan setiap bulan untuk investasi, untuk mencapai mimpimu yang lebih besar lagi. Dan yang terpenting, mulailah sedini mungkin, bahkan sejak bulan pertama kamu menerima gaji dari kantor atau tempat kerja kamu. Itulah tadi metode bagi 5 ala Lee Ka-shing. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.